Selamat datang di Kiam 21, di mana kalian akan disajikan film cewek-cewek cantik dan mantap-mantap punya. Di mana kalian kucerat pasti akan muncrat. Kalian bisa kucerat sampai muntah-muntah 2 kali sehari. So, apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan yang baik-baik saja. Di alur film kali ini gua akan merangkum alur film kali ini dibintangi oleh cewek yang mantul sekali coy, yang pintar juga mengulek dan sangat hot coy. Film ini menceritakan kisah seorang wanita yang suka sekali diulek-ulek teman dari suaminya coy, karena suaminya ini adalah bosnya dan anak buahnya ini mendapatkan jatah masing-masing coy, mengulek-ngulek istrinya ini yang paling cantik sampai muntah-muntah dalam dan terpuaskan coy, sampai istrinya ini ketagihan. Kampret. So, apakah semua ini akan terbongkar atau apa yang terjadi? So, daripada penasaran, putar dulu Cikijrot. Film ini diawali dengan diperlihatkan seorang wanita cantik yang sedang menjamur selimut. Wanita ini bernama Yua. Dia diceritakan Yua ini adalah ibu rumah tangga yang baru saja menikah dan belum dikaruniai anak. Saat sedang berjamur, tiba-tiba terdengar suara bel pintu. Saat Yua membuka pintu, ternyata yang datang adalah seorang pria yang berjas hitam. Usut punya usut, ternyata pria itu adalah anak buah suaminya. Pria ini bernama Hanso. Dan pada saat itu Hanso sedang mencari bosnya. Akan tetapi Yua berkata bahwa suaminya sedang tidak ada di rumah. Di situ Hanso malah memandang gunung-gunung kembar milik Yua yang begitu indah. Lalu Yua ini menyuruh Hanso untuk masuk ke rumahnya sambil menunggu suaminya pulang. Di situ Hanso berkata, "Apa ada yang bisa dibantu?" Yua kemudian berkata bahwa ada barang yang sedang ia cari, tapi ia tidak bisa mencapai barang itu karena lemarinya yang terlalu tinggi. Ternyata lagi-lagi di situ Hanso memandangi bokong Yua dan bodinya yang sangat mantul coy dari belakang. Karena Yua yang tidak bisa menarik barang itu, akhirnya Hanso ini yang turun tangan. Hanso kemudian memberikan box itu kepada Yua. Namun di situ lagi dan lagi Hanso ini memandangi gunung Yua yang sangat mantul coy. Namun Yua tak menemukan barang yang ia cari. Kemudian Yua berterima kasih kepada Hanso karena telah membantunya. Kemudian Hanso pun pergi. Malam harinya terlihat Yua yang sedang makan malam dengan suaminya. Suaminya ini bernama Pade. Nah, di situ guys kita bisa lihat perbedaan umur Yua dan suaminya coy. Suaminya ini sudah tua dan kayaknya loyo sekali ini kalau dilihat dari sisi pandang gua coy, karena dia loyo dan mungkin dia tidak mengulek-ngulek istrinya ini coy. Apa sih, nggak jelas. Dan di situ Pade ini memuji masakan istrinya. Hal itu membuat si istrinya ini menjadi senang. Di saat sedang menikmati makan malam, di situ Yua malah menghayati tubuh Hanso yang sangat mantap dan bisa dipastikan bahwa Yua ini mempunyai perasaan kepada Hanso. Setelah makan malam, terlihat Yua ini mengeluarkan raut wajah yang amat sangat bosan karena suaminya telah tidur dan bisa dipastikan bahwa Yua ini ingin sekali melakukan muntah-muntah dalam dengan suaminya coy. Kemudian Yua ini mencoba membangunkan suaminya, namun suaminya malah ngorok. Kampret. Yang membuat Yua ini sangat amat kecewa. Keesokan harinya terlihat Yua mengambil jemuran dikarenakan akan terlihat akan turun hujan. Lalu tak lama kemudian suaminya pun datang bersama Hanso coy, dengan keadaan yang mabuk parah coy, karena suaminya ini adalah darah cicak coy. Lombo kalau di
kampung gua itu dibilang Lombok. Kampret. Lalu Pade menyuruh Hanso untuk minum kembali dengannya. Kan tetapi Pade ini terlalu tepar coy. Melihat hal itu, Yuwa kemudian membangunkan suaminya. Dan di sisi lain Hanso malah memandangi goa busuk milik Yuwa yang sedang nungging-nungging, yang membuat burungnya langsung berdiri coy. Lanjut cerita, terlihat Pade yang masih mau minum bersama Hanso. Dan tak lama kemudian Yuwa datang dan bergabung bersama mereka. Ketika Yuwa menuangkan minuman ke Hanso, lagi-lagi Hanso menatap gunung-gunung Yuwa coy, yang sangat empuk itu menurut dia coy. Kampret. Tetapi Yuwa menyadari hal itu yang membuat Yuwa ini menutup gunung-gunung kembarnya. Terlihat Hanso yang salah tingkah, ia pun pamit untuk pulang. Akan tetapi Pade ini melarangnya, dan dimana Hanso ini harus menemaninya coy. Dia bilang dia belum terlalu mabuk coy. Kampret. Mereka pun melanjutkan minum sampai Pade ini tepar. Beberapa saat kemudian terlihat Pade sudah tepar duluan. Lalu Hanso dan Yuwa pun memindahkan Pade ini ke kamarnya. Dan di saat bersamaan tangan Hanso dan Yuwa bersentuhan, yang membuat mereka berdua menjadi nafsuan dan malu coy. Di dalam kamar Yuwa berterima kasih kepada Hanso karena telah membantunya. Namun di situ Hanso mengungkapkan perasaannya kepada Yuwa. Mendengar hal itu membuat Yuwa menjadi senyum sendiri, dan menurut Yuwa itu adalah kode busuk coy. Kampret. Dan akhirnya Hanso ini dapat kehangatan dan gua busuk milik Yuwa. Dan mereka pun saling mengulek sampai muntah-muntah dalam dan terpuaskan. Setelah Hanso mencoblos goa busuk Yuwa, ia pun kembali pulang. Keesokan harinya terlihat Yuwa yang sedang mencuci. Lalu ia melihat selimus bekas pengencrotan semalam. Terlihat dia akan doyan dengan paku milik Hanso. Lanjut cerita, malam harinya terlihat Yuwa kembali kecewa karena suaminya ini telah tidur. Kemudian ia melampiaskan hasratnya dengan melakukan colmek gua busuknya coy, dengan sendiri. Sampai muntah-muntah dalam dan ia pun tertidur. Pagi harinya terlihat suami Yuwa yang sedang bekerja di laptopnya. Dan di situ juga terlihat Yuwa yang sedang menyiapkan kopi buat suaminya. Di situ Yuwa berkata kepada suaminya untuk melakukan liburan, sesekali untuk menenangkan pikirannya. Katanya seperti itu coy. Suaminya pun setuju dengan perkataan istrinya dan akan membawa karyawannya untuk berlibur. Lanjut cerita, mereka pun melakukan liburan di sebuah hotel. Di situ terlihat bukan hanya Hanso ikut berlibur. Suami Yuwa juga membawa seorang anak buah yang bernama Kenji. Terlihat mereka bertiga sedang mengobrol dan minum-minum pongas bersama coy. Dan tak lama kemudian datanglah Yuwa dengan pakaian kimononya dan ikut bergabung minum pongas bersama mereka. Di situ terlihat Yuwa kepanasan dan membuka baju kimononya, bertujuan untuk menarik perhatian burung milik si Hanso. Setelah minum-minum, mereka pun tidur. Di situ suami Yuwa sudah tertidur duluan coy karena sudah mabuk, yang selalu dia ini cicak coy. Saat Hanso ingin keluar, Yuwa ini menahan Hanso, yang ternyata Yuwa ini sudah tidak bisa menahan goa busuknya yang sudah gatal-gatal dan pengen sekali ditusuk-tusuk coy. Dan akhirnya lagi-lagi Hanso ini dapat merasakan goa busuk milik Yuwa. Dan mereka pun saling mengulek sampai muntah-muntah dalam dan terpuaskan. Lanjut cerita, mereka yang sudah selesai berlibur. Yang terlihat Pade ini sedang bekerja di depan laptopnya lagi. Dan di sisi lain Yuwa yang sedang berada di dapur membuatkan minuman untuk suaminya. Dan pada saat itu ia dapat telepon yang ternyata itu adalah Hanso. Di situ Hanso berkata bahwa ia sedang berada di jendela
Dan bisa dipastikan bahwa Hanso ini sangat doyan dengan donat milik Yua. Kemudian Yua membawakan minuman buat suaminya. Lalu Yua pun ke jendela tersebut. Yang akhirnya Hanso ini mengulek-ngulek-nguleknya lagi sampai becek-becek coy. Kampret. Lanjut cerita, terlihat mereka berempat sedang makan bersama di rumah Pade. Dan pada saat itu tangan Yua mengulek-ngulek batang milik Kenji. Hal itu membuat dia kaget sekaligus merasakan keenakan coy dengan tangan Yua coy ya. Dan Kenji ini akhirnya muntah-muntah coy. Setelah itu Yua memperlihatkan tangannya kepada Kenji. Sontak saja membuat Kenji langsung membersihkan tangan Yua yang sudah berlumuran cairan busuk. Lalu Hanso berkata bahwa ia mencium bau cairan busuk. Namun Yua dan Kenji berkata bahwa itu adalah makanan di atas meja yang sudah basi. Dan beberapa saat kemudian terlihat Pade dan Kenji sudah tepar duluan lagi coy. Karena pemerannya ini Hanso terus yang mengulek-ngulek coy. Memang ending yang busuk coy. Hanso dan Yua pun mengambil kesempatan busuk itu untuk melakukan muntah-muntah dalam lagi coy. Yua pun langsung membukakan goa busuknya untuk diulek-ulek sampai muntah-muntah dalam, dan film ini pun tamat. So, gimana menurut kalian alur film Secret in Bed with My Boss yang dibintangi oleh cewek yang seksi satu ini yang kalian sudah tahu namanya coy. Yang dia ini juga terlalu mantul coy. Dan di sini betapa beruntungnya si Hanso coy. Dia mengulek-ngulek sampai berkali-kali coy. Sampai Yua ini ketagihan dan pengen lagi dan lagi coy. Sampai film ini tamat. Kampret. So, tidak ada pelajaran dari film ini. Film ini hanya hiburan buat kita semua, biar kita semakin bersemangat setiap pagi. Jika kalian pengen berteman, silahkan klik tombol subscribe-nya. Jika kalian suka video ini, jangan lupa tinggalkan like-nya. Jika gua ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. See you next time. Bye-bye.